Halo, selamat datang di Kongkonya di TV. Aku mau update Liga Inggris Premier League di minggu ke-7 ya. Kita mulai dari Manchester City ketemu Sheffield. Itu menurut gua performa mereka masih nggak ini ya, nggak kayak Man City yang lagi prima ya. Gue bilang tetap masalahnya juga masih masalah besar. Mereka kehilangan David Silva dan sekarang harus bermain dengan satu playmaker. Itu menurut gua pengaruhnya besar sekali. Mungkin ada pengaruh juga ya karena striker mereka ya si Gatsu sama si Aguero lagi cedera ya nggak main. Jadi harus ngandelin Sterling ya, dimana Sterling kan sebenarnya lebih ke arah winger ya atau inverted forward ya, dia nggak untuk jadi target man sih nggak banget ya. Jadi gue bilang sih itu benar-benar Man City kemarin walaupun mainnya cukup bagus ya, tapi nggak kayak Man City biasanya lah, kelihatan banget ya masih jauh banget lah gue bilang. Oke, kita lanjut ke Chelsea. Gue sempat nonton Chelsea, cuman ya gue bilang ya ini Burnley mainnya jelek banget ya, kemarin katro banget, abis, parah abis, hancur abis. Jadi gue cuma nonton setengah babak, karena Chelsea layak menang lah ya. Dan gue masih nggak, sorry kata, gue masih nggak ngeliat kayak Havertz ya, itu orang harganya 100 M tuh di mana, gue masih belum lihat ya. Bahkan kalau gue bilang ya si siapa, si Ziyech tuh jauh lah sama kayak Havertz ya, jauh banget lah ya. Kayak Havertz ini sekarang ini sih gue bilang masih tetap ya calon flop terbesar ya di ini ya, di pemain, sebagai pemain Jerman termahal yang flop gitu loh ya, menurut gue sih. Nggak kelihatan sampai sekarang, masih nggak kelihatan ya. Timo Werner aja udah lumayan ini kan, beradaptasi gitu kan. Nah sekarang kayak Havertz mana ya, nggak ada umpan-umpan, yang nggak ada passing-passing yang mematikan, true ball apa apa, nggak ada sama sekali ya. Jadi cuman di luar itu Chelsea layak menang lah ya. Cuman ya kayak Havertz gue bilang sih ya, masih menurut gue masih flop terbesar dia. Untuk Liverpool sama West Ham ini tadi gue mau nonton, tapi karena malam gue males ya nungguin buat nonton Liverpool doang ya. Cuman tadi feeling gue sih ini seri gitu loh, ini bola seri. Kenapa? Karena ya gue jujur aja di West Ham gue suka banget sama Declan Rice ya. Menurut gue tuh dia CDM yang cukup lengkap ya, dari positioning bagus, passing bagus, tackling bisa, marking bisa. Menurut gue itu cukup lengkap ya untuk CDM ya. Dan sayang banget sih ya. Kalau misalnya dia kan dirumorkan mau pindah ke Chelsea. Coba kalau misalnya kita bisa nyuri ya, bisa kita beli gitu ya untuk masuk ke Manchester United, ini oke banget loh di Declan Rice menurut gue. Declan Rice ini benar-benar bisa menjawab apa masalah kita soal CDM, benar nggak? Sekarang ini kan kita terlalu bergantung sama McTominay sama Fred ya kan, benar nggak? Yang dimana mereka itu ya sebenarnya sebagai CDM itu nggak banget gitu loh ya. Mereka lebih ke arah box to box ya, karena ya passing mereka masih kurang bagus segala macam lah ya. Jadi dan kita sekarang ini maunya ngandelin Matic, tapi Matic juga makin tua, benar nggak? Matic makin tua, nggak bisa main lama. Jadi kalau gue bilang sih, kalau kita bisa nyuri Declan Rice ya untuk kita beli tuh bagus banget. Tuh lagi gue nggak ngerti kenapa dia mau pindah ke Chelsea ya. Bukannya Chelsea klub yang jelek ya, cuman ya kayak Chelsea kan CDM-nya banyak banget. Ya kan ada Kante, Jorginho, Kovacic, ngapain dia beli Declan Rice lagi? Ini Kante walaupun udah mulai ya bukan bukan primanya lagi ya, bukan ya udah lewat masa primanya, tapi tetap tetap bagus Kante, bener nggak? Jorginho juga nggak jelek ya. Anyway, gue bilang tadinya gue pikir Liverpool uh, bisa seri lawan West Ham ya, cuman ya mereka menang gitu 2-1 ya, walaupun sempat kalau nggak salah kebobolan duluan ya di menit 10 sama West Ham, gue golin duluan, tapi mereka berhasil ngebalas di 2-1. Nah ini gue bilang yang ngebedakan tim dengan mental juara sama tim yang ya yang nggak ada mental juara gitu loh. Karena walaupun dia main jelek, walaupun ada yang nggak form ya, walaupun ada masalah cedera atau apa ya, kalau tim juara tuh pasti bisa dapat 3 poin gitu loh, masih bisa dapat 3 poin. Dan itu menurut gua tuh besar banget gitu loh ya, besar banget. Kenapa? Karena lu nggak mungkin menangin menangin Premier League dengan dapat 3 poin di main bagus itu ya. Lu menangin Premier League dengan dapat 3 poin pas lagi main jelek gitu loh. Pada saat kondisi tim lagi ada masalah. Ya lagi ada cedera, lagi ada yang nggak form, menengah lagi ya lagi gitulah, lagi masalah gitu. Ya karena lu nggak mungkin dari 30 pertandingan lebih di Premier League menang terus ya. Jadi ini bedanya, gue bilang bedanya pemain tim yang ada mental juara sama enggak. Dan sekarang ini MU jelas mental juaranya lagi masih nggak ada gitu, masih belum lah ya. Jadi masih belum, semenjak Saf retire kita belum punya lagi gitu mental juara seperti itu. Ya ini cuma gue bilang ya gitulah Liverpool. Gue nggak tahu dia layak menang atau enggak ya lawan West Ham karena gue nggak nonton. Cuman ya kalau dengar-dengar dari ini ya, channel lain ya itu emang mereka mainnya masih ancur-ancuran ya. Trio Firmansyah masih kurang, masih nggak ada formnya, ya, dan juga masih krisis back ya kan. Cuman ada Joe Gomez doang nggak salah ya yang senior ya, sisanya dia pakai yang junior ya.
Dan menurut gue sih uh, Januari mereka harus beli pemain lah ya, nggak bisa nungguin Van Dijk balik ya. um, Ya paling itu ya kalau nggak salah ya, yang ini yang menarik ya dari minggu ke-7, MU Arsenal gue udah ngomongin di video tersendiri. Oh paling Everton ya, mau ngomong Everton juga sedikit. Everton kalah lagi lawan Newcastle ya, walaupun dia nggak ada James Rodriguez, tapi menurut gue dengan pemain mereka harusnya tetap menang lawan Newcastle ya. Bukannya jelek gitu kan, gue nggak tahu di Richarlison udah main atau belum ya, karena kan terakhir kan dia sempat kartu merah ya. Cuman ya gue bilang tepasnya menang karena pemain mereka lebih banyak yang bermateri bagus gitu loh ya kan, seperti siapa, seperti Dokor, seperti Alan ya kan, Gylfi Sigurdsson, nggak tahu Richarlison main atau enggak ya. Cuman ya Calvert-Lewin bener nggak, jadi materi pemain Everton harusnya bisa menang lawan Newcastle tapi kalah. Gue nggak ngerti kenapa tuh ya, nggak ngerti ya kan. Newcastle yang bagus paling cuma siapa sih, yang si nomor 10 nya aja deh, si Alan Maximin aja menurut gue tuh yang paling keren lah ya, sisanya menurut gue ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, jadi nggak ngerti tuh kenapa gitu. Menurut gue sih emang sistemnya si Ancelotti bener-bener bergantung banget kali ya sama Rodriguez kali ya. Bener, Rodriguez main jelek dia hancur gitu ya kan. Dan Rodriguez cedera lagi bener nggak. Makanya dari awal sih gue udah bilang nih, gue bilang mendingan MU nggak usah beli James Rodriguez gitu, walaupun kualitasnya bagus tapi ini orang cedera mulu gitu. Jadi kelihatan banget Ancelotti harus hati-hati gitu dalam dia harus hati-hati dalam memanage si Rodriguez biar sampai cedera mulu ya. Jadi gue bilang sih ya, nggak tahu nih ntar dia ketemu MU bakal main atau enggak ya, atau masih cedera ya si Rodriguez ya. Cuman ya gitu lah, menurut gue Everton masih belum solid ya, walaupun awal-awal dia menang terus 4 kali, dia sekarang kalah 2 kali gitu loh, benar nggak. Jadi masih belum terbukti lah ya Everton ya, dia bawa Ancelotti. Nah, gue pengen ngomongin sedikit tentang pertandingan minggu ini ya. Nggak ada banyak yang menarik minggu ini kecuali Everton MU ya kan. Ini bakal gue bikin video sendiri ya, nanti di prediksi ya, video prediksi. Cuman yang menarik satu lagi nih, gue bilang matchnya ini ya jelas nih super big match ya, Man City lawan Liverpool. Nah ini pertandingan antara dua klub terbaik lah ya di Premier League sekarang ini. Cuman ya mereka ini sekarang ini juga bukan lagi di form yang terbaik ya, punya masalah masing-masing. Seperti yang gue sering bilang, Man City masih harus adaptasi dengan cuman punya satu playmaker ya kan, dan juga gimana nih dia punya striker udah pada balik belum, benar nggak ketemu Liverpool sendiri juga jelas krisis back ya kan, dan juga trio Firmansyah mereka masih belum on form gitu ya. Kalau gue sih jadi Klopp jujur aja gue pengen coba tuh ya, trio Firmansyah dihilangin dulu tuh, siapa kayak Firmino nya misalnya ya, sama Jota ya, jadi Mane, Jota sama Salah itu gimana gitu. Karena Jota gue bilang juga menurut gue dia bisa jadi sebagai false nine. Toh anyway di Wolverhampton juga dia nggak jadi striker murni, bener nggak di situ, bener nggak dia. Jadi menurut gue sih dia bisa gantiin Firmino sebagai false nine. Ya, ini gue nggak mau kasih prediksi ya siapa yang menang atau enggak ya Man City lawan Liverpool ya, karena ngapain gue kasih prediksi tim yang bukan gue ngefans, bener nggak, jadi nggak ada gunanya gitu loh ya. Cuman ini patut gue gitu tonton sih, gue bilang sih super big match ini patut ditonton, dan gue sih pasti nonton. Dan gue bilang sih ini nggak bakal seri ya pertandingannya ya. Menurut gue sih harus ada yang menang, dan gue nggak tahu siapa gitu, dan gue nggak bakal lebih dukung City atau Liverpool ya, karena ya ngapain dukung yang tim lawan ya. Cuman anyway gitu harus ditonton, bener-bener kudu harus ditonton, lihat gimana siapa yang bakal menang. Oke. Sekian update Liga Inggris kali ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.